Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki ibadah pada hari ini. Dan kami mohon bagi Bapak Ibu yang membawa HP, mohon dimatikan ataupun nada dering disesuaikan. Majelis Jemaat GKJW Tanjung Perak menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam ibadah Minggu hari ini, tanggal 5 April 2020, dalam peringatan perayaan Minggu Palmarum. Meskipun perjumpaan dengan Sang Khalik tidak dapat kita lakukan dalam persekutuan di gereja sebagaimana mestinya, namun perjumpaan kita dengannya tiada pernah terhenti. Allah justru berkenan hadir di rumah-rumah, di tengah-tengah keluarga GKJW Jemaat Tanjung Perak yang kusuk menghaturkan puji syukur dan sembah kepadanya. Inilah bukti kesetiaan beribadah kita yang sejati. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Sebelum ibadah ini dimulai, perkenankan kami menyampaikan warta jemaat Minggu, tanggal 5 April 2020. Yang pertama, berdasarkan himbauan Majelis Agung GKJW tentang perpanjangan masa inkubasi wabah COVID-19 sampai tanggal 29 Mei 2020, maka kegiatan peribadatan jemaat dan kegiatan gerejawi untuk sementara waktu diliburkan sampai pada pemberitahuan berikutnya. Kedua, warga jemaat dihimbau untuk melaksanakan peribadatan di rumah masing-masing bersama keluarga. Sekalipun demikian, mari tetap kita lakukan dengan sikap hormat kepada Tuhan Allah dengan cara sebagai berikut. A. Menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh, mengkhususkan waktu untuk Tuhan dengan berhenti sejenak dari kegiatan-kegiatan rumah. B. Berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti rangkaian jalannya peribadatan, baik melalui tata ibadah tertulis maupun secara online. C. Bagi yang tidak dapat mengikuti secara online, tata ibadah dapat dilakukan dengan membagi tugas pelayanan kepada seluruh anggota keluarga, menggunakan tata ibadah dan bahan renungan yang sudah dibagikan. Ketiga, kegiatan masa Paskah memasuki Minggu Sengsara atau Minggu Palmarum akan diisi dengan aksi sosial dan ibadah-ibadah yang dilayani secara online. 4. Perjamuan Kudus Paskah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat di rumah masing-masing. Sedangkan cawisan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 April 2020 pukul 7 malam secara online. Yang kelima, segala bentuk ucapan syukur, persembahan, donasi untuk mendukung kegiatan jemaat dapat dihimpun melalui ketua wilayah atau diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja. Demikian penekanan warta jemaat saat ini. Selanjutnya, mari kita persiapkan diri kita masuk dalam ibadah Minggu bersamaan dengan perayaan Minggu Palmarum. Minggu Palmarum adalah peringatan peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati awal kesengsaraan Kristus. Ketika Yesus datang ke Yerusalem, menaiki seekor keledai muda, amat sangat sederhana. Dan di sana
dia disambut layaknya seorang raja. Orang banyak berseru-seru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Daun palem melambangkan keadilan, kebaikan, pengharapan, dan kebijaksanaan. Sehingga tepatlah jika banyak orang ingin memperoleh perkara-perkara itu pada diri Tuhan Yesus. Mereka meyakini bahwa Tuhan Yesuslah yang mampu memberi pertolongan, kemenangan, dan pembebasan. Hosana! Hosana! Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita siapkan pujian Kidung Jemaat 161 bait yang pertama dan yang kedua. Hosana! Hosana! Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di kau terus. Malaikat dalam surga memuji namamu, segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah kita, seraya kita hayati perayaan Minggu Palmarum ini dengan sebuah pengakuan bahwa datangnya pertolongan kita ialah berasal dari Tuhan Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara dan yang tidak berkesudahan kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita disapa dengan sebuah firman Tuhan dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats ini mengajak kita melihat keberadaan kita di tengah-tengah krisis yang sedang kita alami saat ini. Apakah kita masih setia untuk mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati kita? Dan apakah kita juga masih setia untuk mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri di tengah-tengah pandemi virus corona yang sedang melanda kehidupan kita? Karena itu, saya mengajak ibu bapak saudara sekalian bersama-sama
untuk melihat, untuk merefleksikan diri kita masing-masing. Jikalau kita menemukan diri kita belum mampu melakukannya, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan memohon pengampunan kepadanya melalui ungkapan pujian kita. Mari kita lantunkan pujian dari Kidung Jemaat 467 bait pertama dan ketiga sebagai ungkapan pengakuan dosa kita dan ungkapan permohonan pengampunan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan, membawa segala dosa kelemahan kami, di mana kami menyadari sebagai umat-Mu yang Engkau pilih untuk menjadi pengikut Tuhan, kami belum mampu meneladani kasih Tuhan dalam hidup kami. Pikiran kami, tutur kata dan tingkah laku kami seringkali mendukakan Tuhan. Demikian pun juga segala tingkah laku kami Tuhan seringkali menyakiti sesama kami. Untuk itu ya Bapa, perkenankan kami bersama-sama menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkenan mengampuni setiap kami melalui darah-Mu yang telah tercurah di kayu salib. Terlebih ya Tuhan, biarlah melalui pengampunan dari Tuhan, Tuhan melayakkan kami untuk kami bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami di dalam peribadatan kami saat ini. Terlebih Bapa, biarlah melalui pengampunan dari Tuhan, kami dilayakkan untuk terus menerima anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau yang tidak pernah memandang seberapa pun besar dosa dan kesalahan kami. Tetapi kami percaya ketika kami mengaku dosa kami di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Engkau berkenan mengampuni setiap kami. Karena itu kami serahkan kehidupan kami, segala dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan. Dan berkenan kiranya Tuhan mentahirkan kami, mengampuni salah dosa kami di dalam kehidupan kami. Dan untuk selanjutnya Bapa, kami pun rindu Engkau terangi dengan benih-benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama pada saat ini, itu yang akan menjadi petunjuk dalam kami menjalani kehidupan baru pemberian Tuhan. Bila melalui firman Tuhan kami dikuatkan, kami dituntun untuk menapaki hari-hari baru pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersama-sama menyiapkan hati kami untuk Engkau taburi dengan benih-benih kebenaran firman Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 27, bait yang ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk panjenengan semua, demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan pada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi itu terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jikalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan basuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang melihara firman terlebih mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Bagaimana kabar panjenengan di rumah bersama dengan keluarga? Ya, kita patut bersyukur sampai saat ini Tuhan masih memberkati kita, memberi kita kekuatan untuk kita kembali bersekutu di dalam peribadatan kita. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam kalender gerejawi kita bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6, yang biasa disebut sebagai Minggu Palmarum, di mana kita diajak untuk mengenang peristiwa Tuhan Yesus dielu-elukan, Tuhan Yesus disanjung-sanjung dan dimuliakan oleh penduduk Yerusalem, oleh orang-orang Yerusalem dengan berseru-seru, "Hosana, Hosana." Sebuah kata Ibrani yang memiliki arti berilah kiranya keselamatan. Ibu bapak, ternyata ada harapan besar dalam setiap orang-orang Yahudi di Yerusalem terhadap Yesus Kristus. Mereka berharap kehadiran Yesus Kristus itu membawa keselamatan, membawa kemenangan dari penjajahan bangsa Romawi. Sebagaimana yang pernah mereka alami
pada tahun 141 sebelum Masehi atau 140 tahun sebelum kelahiran Kristus, ada satu tokoh yang bernama Simon Makabeus, seorang tokoh Yahudi yang kemudian memimpin pemberontakan kepada bangsa Romawi, dan pemberontakan itu membuahkan hasil Simon Makabeus merebut kota Yerusalem dari tangan orang-orang Romawi. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di balik hingar-bingar penyambutan Tuhan Yesus di kota Yerusalem, ternyata ada peristiwa yang segera menyusul. Peristiwa itu mendatangkan duka cita. Peristiwa itu mendatangkan kesengsaraan terhadap Yesus Kristus. Tidak lama setelah Tuhan Yesus tiba di Yerusalem, disanjung, diagung-agungkan layaknya seorang raja, sebagaimana disaksikan pada Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Tidak lama setelah itu apa yang terjadi? Tuhan Yesus dihujat, Tuhan Yesus dicaci maki, Tuhan Yesus disiksa, bahkan sampai dihukum mati di atas kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyimak peristiwa Minggu Prapaskah yang ke-6, ada dua peristiwa yang saling bertolak belakang di dalam peringatan Minggu Prapaskah yang ke-6. Ada sukacita dan kebahagiaan, bersama dengan itu menyusul duka dan penderitaan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata pengharapan yang berlebihan itu bisa membutakan hati orang-orang di Yerusalem. Pengharapan yang berlebihan membuat orang-orang tidak bisa berpikir secara baik, berpikir secara logis. Akal pikiran manusiawi mendominasi sikap hidup mereka, sehingga menyebabkan mereka gagal memahami rancangan damai sejahtera Tuhan Allah. Dan apa yang terjadi ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka keputusasaan yang berujung sikap arogan dilakukan. Ini yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia disambut dengan penuh kasih, dia disambut dengan kehormatan, dengan empati pada peristiwa Palmarum. Dan tidak lama setelah peristiwa itu berubah menjadi sikap antipati, sikap penolakan yang dilakukan oleh orang-orang di Yerusalem. Seruan Hosana, Hosana berubah menjadi teriakan salibkan dia, salibkan dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari ini menjadi sebuah refleksi bagi setiap kita orang percaya. Mengapa orang-orang di Yerusalem begitu lekas berbalik dari sikap mereka terhadap Tuhan Yesus? Dan refleksi pertanyaan yang kedua yang patut kita renungkan, apa sebenarnya pesan makna di balik peringatan Minggu Prapaskah yang ke-6 bagi kehidupan kita saat ini? Hal yang pertama, pada peringatan Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, kita melihat bahwa ada pengharapan besar dalam diri orang-orang di Yerusalem terkait dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pengharapan yang berlebihan itu membutakan mata hati mereka. Mereka tidak mampu melihat karya Tuhan Allah, rancangan damai sejahtera yang dibawa oleh Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus. Kita tahu ibu bapak bahwa orang Yahudi itu sangat mengharapkan kedatangan Mesias yang mampu menyelamatkan dan membebaskan mereka dari penjajahan orang-orang atau bangsa Romawi. Namun masalahnya adalah mereka salah memahami siapa Tuhan Yesus itu. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Dan itu memang tidak salah. Yang salah adalah mereka menganggap kemesiasan Tuhan Yesus itu adalah Mesias secara politis. Artinya orang-orang Yahudi pada waktu itu berharap Tuhan Yesus itu menjadi penyelamat dengan menghadirkan kerajaan Israel secara politik.
Tuhan Yesus datang membawa tentara, membawa pedang untuk melawan orang-orang Romawi yang telah menjajah bangsa Yahudi pada waktu itu. Padahal kita tahu bahwa kehadiran Tuhan Yesus bukan membawa pedang, bukan menghadirkan kerajaan secara politik, tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membangun kerajaan kasih, kerajaan damai sejahtera. Inilah ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika harapan dari orang-orang Yerusalem itu tidak terpenuhi, maka yang muncul adalah sikap arogan dan antipati. Sikap arogan yang kemudian membawa mereka menolak Tuhan Yesus, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua ibu bapak, terkait dengan makna dari peringatan Minggu Prapaskah yang ke-6 ini. Apa sebenarnya pesan atau makna di balik peringatan Minggu Prapaskah yang ke-6 ini? Bagi setiap kita, demikian pun juga bagi gereja-gereja di seluruh dunia. Minggu Prapaskah yang ke-6 ini mengajak setiap kita untuk bercermin, melihat diri kita, apakah kita masih memiliki kasih, masih memiliki sikap hormat dan empati yang tidak pernah berubah walaupun situasi sedang berubah. Kasih yang konsisten, tidak cepat berubah. Kasih yang senantiasa terus-menerus mengasihi dan tidak mendua. Kasih yang terus-menerus dilakukan meskipun berbagai macam tantangan menghadang kita. Ibu bapak, dalam cerita peristiwa Minggu Palmarum mengingatkan kepada kita tentang kasih yang sangat konsisten dan kasih yang bersifat ambigu, kasih yang pura-pura. Kasih yang konsisten itu diperankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu apa yang akan dihadapi, derita, kemudian juga sengsara yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi dia tetap melakukannya. Tetap setia, tetap konsisten untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Berbeda dengan orang-orang di Yerusalem. Orang-orang Yahudi di Yerusalem, mereka awalnya mengasihi, tetapi ketika mereka mengalami peristiwa, mengalami situasi yang memang membuat mereka itu kehilangan harapan mereka, pada akhirnya kasih itu berubah menjadi penolakan, berubah menjadi kebencian kepada Tuhan Yesus. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini sejatinya juga mengingatkan kepada kita semuanya. Dalam kehidupan kita sadar atau tidak, terkadang sikap hidup kita itu mendua. Kasih kita itu tidak bisa konsisten kepada Tuhan. Ketika kita berhasil, ketika kita sukses, ketika kita sedang dalam situasi yang membahagiakan, kita bisa bersyukur, bersukacita, bahkan bisa mengatakan haleluya puji Tuhan. Tetapi bagaimana ibu bapak kalau situasi kita sedang mengalami penderitaan? Bagaimana kalau situasi kita sedang mengalami kesulitan? Mampukah kita tetap bisa mengatakan haleluya? Mampukah kita bisa mengatakan puji Tuhan? Ibu bapak, konsistensi kasih kita kepada Tuhan seharusnya terwujud sama seperti sikap yang diambil oleh Tuhan Yesus. Apapun situasinya, baik itu sukacita, baik itu kebahagiaan ataupun duka cita sekalipun, tidak merubah kasih kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus ini menjadi sumber penguatan bagi setiap kita di tengah-tengah situasi, kondisi kita menghadapi pergumulan wabah virus corona. Bisa saja ini membuat kita menjadi kehilangan harapan. Bisa saja virus corona ini menyebabkan kita undur dari iman kita. Mempertanyakan bagaimana kuasa Tuhan, di mana Tuhan berada di dalam situasi ini.
Tetapi percayalah ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kita. Kasih itu konsisten menyertai kita. Karena itu mari kita pun belajar sama seperti Kristus untuk mengupayakan kasih yang konsisten dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami dan apapun yang kita hadapi. Kita sadar bahwa keberadaan hidup kita itu penuh dengan kelemahan. Tetapi bagi mereka yang tetap setia dan konsisten menjalankan tugasnya, melakukan kasihnya. Satu kesaksian yang ditulis oleh Injil Matius mengingatkan kepada kita bahwa mereka yang menjalankan kasih yang konsisten itu, kepala pasukan mengatakan, sungguh ia ini anak Allah. Sungguh dia ini adalah anak Allah. Yesus meneladankan kasih yang konsisten, yang tidak berubah-ubah meskipun berbagai macam tantangan. Dan orang akan mengatakan bahwa sungguh dia ini adalah anak Allah. Kita pun juga diinspirasi untuk melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita apapun yang terjadi. Karena itu tetaplah mengasihi, tetaplah mencintai Tuhan dan menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita pun disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan orang percaya yang saat ini sedang merasakan keadaan yang kurang menyenangkan. Marilah kita tetap membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mengakui pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali mempersembahkan berkat-berkat yang kita terima dengan kita mengungkapkan persembahan syukur kepada Tuhan. Adapun dasar dari persembahan ini kita ambil dari Mazmur 111 ayat 1 dan 5 yang demikian bunyi firman Tuhan. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Diberkatinya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Marilah kita mempersembahkan kepada Tuhan, dan selagi tangan kita mempersembahkan, biarlah mulut kita memuji namanya dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, hidup kita yang benar. Hidup kita
Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat kita. Kembali kami naikkan syukur kami atas berkat Tuhan, atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pada saat ini. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar dan renungkan bersama. Kami mohon ya Tuhan, berkenan kiranya Tuhan menyempurnakan firman dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan benar-benar menjadi pelita di dalam hidup kami, untuk kami melangkah menapaki hari-hari baru pemberian Tuhan. Di pagi yang indah ini Bapa, kami bersama-sama dengan keluarga kami menyatukan hati. Di tengah-tengah pandemi virus corona yang sedang melanda dunia, juga melanda bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami menyatukan hati, memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong bangsa dan negara kami keluar dari pandemi virus corona ini. Terlebih juga Tuhan mampukan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami, pengambil-pengambil kebijakan, untuk dapat mengambil kebijakan yang baik demi kesejahteraan, demi terwujudnya kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera di tengah-tengah virus yang melanda kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang juga terlibat di dalam penanganan virus corona ini. Tuhan berkati para perawat, tenaga medis, demikian pun juga dengan para dokter yang terlibat di dalam penanganan virus corona ini. Tuhan beri kekuatan pada mereka, Tuhan jaga sertai mereka dalam segala tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Terlebih Tuhan, kami pun juga berdoa untuk keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan pun berkenan mengaruniakan kekuatan penghiburan, demikian pun juga Tuhan karuniakan kesabaran bagi keluarga-keluarga dari saudara-saudara kami yang terlibat di dalam penanganan virus corona ini. Jauhkan mereka dari berbagai macam kekhawatiran, hibur mereka di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Roh Tuhan menguatkan setiap keluarga ini untuk mendukung mereka, mendukung keluarganya di dalam doa. Terlebih Bapa, perkenankan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban virus corona ini. Baik mereka yang saat ini dirawat di rumah sakit, mereka yang saat ini sedang diisolasi Tuhan. Kami mohon Tuhan karuniakan kekuatan, Tuhan karuniakan penghiburan di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Sehingga saudara-saudara kami ini tidak berputus asa, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi virus yang sedang mereka alami dalam kehidupannya. Perkenankan ya Bapa, kami pun juga berdoa untuk segala penanganan, segala rencana-rencana penanganan virus corona ini yang sudah disiapkan. Tuhan berkenan menyempurnakan, Tuhan berkenan memberkati, sehingga segera virus corona ini berlalu dari kehidupan kami. Dan kami boleh menjalani aktivitas kehidupan kami seperti sedia kala, bisa menjalani ibadah kami sebagaimana yang kami rindukan, untuk kami bisa bersekutu bersama-sama di rumah ibadat. Namun kami percaya ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguatkan setiap kami, memberkati setiap kami di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami pun bersyukur, secara khusus juga untuk saudara-saudara kami yang minggu-minggu ini sedang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Biarlah itu semua menjadi pertanda bahwa Tuhan senantiasa memelihara saudara-saudara kami ini. Kami pun menyerahkan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah karena sakit, baik oleh karena usia yang sudah lanjut, ataupun saudara-saudara kami yang terbaring lemah karena sakit penyakit yang dialami. Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan baru melalui setiap upaya pengobatan yang dilakukannya. Terlebih ya Tuhan, kami pun berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, terlebih yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami menyambut
tugas dan tanggung jawab pelayanan kami dengan penuh sukacita ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini, Tuhan berkenan menggerakkan setiap hati warga jemaat Tuhan untuk berpartisipasi mewujud nyatakan imannya melalui ketaatan kesetiaannya di dalam menjalankan melaksanakan himbauan dari pemerintah. Terlebih juga Tuhan berkenan menggerakkan setiap hati kami untuk kami pun tergerak membantu saudara-saudara kami di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Sehingga gereja kami masih terus menjadi gereja yang mandiri dan gereja yang memberkati di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, penatua diaken, badan-badan bantu pelayanan, demikian pun juga saudara-saudara kami yang saat ini terlibat di dalam persiapkan ibadah minggu secara online ini. Teman-teman multimedia yang dengan sungguh-sungguh dan penuh cinta kasih melayani kami semuanya, Tuhan berkenan memberkati mereka. Terlebih Bapa, kami serahkan warga jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada dan apapun menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan pun berkenan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami pun menghaturkan persembahan kami sebagai wujud ungkapan syukur kami atas berkat yang Tuhan karuniakan pada kami. Berkenan kiranya Tuhan menerima menguduskan persembahan kami, sehingga persembahan ini layak dijadikan sebagai sarana pelayanan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur dan syafaat kami. Doa kami ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber keselamatan kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari ibadah ini dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa melindungi, memelihara dan menyertai kita melewati tantangan dan ancaman di dalam kehidupan kita ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita menyanyi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 241, Tak Kutaukan Hari Esok. Kutaukan hari esok, namun langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan
Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah Minggu Palmarum hari ini, dan kiranya ibadah hari ini memberkati dan menguatkan kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.